Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Kalau teman-teman lihat mungkin video kali ini temanya agak random ya, serba random. Mulai dari tema konten kita yang biasanya ngevlog, presentasi, sekarang ke podcast seperti itu. Kemudian dari segi ruangan, studio bukan studio yang biasa. Karena kenapa? Karena kita tidak sedang lagi di studio sendiri, melainkan di studionya Bang Tewi. Alhamdulillah. Dan pemateri, ya ini pemateri kita pada video kali ini juga random. Kenapa? Karena kok tiba-tiba ada beliau di sini. Kira-kira siapa seperti itu namanya? Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Rabbanians ID selama mungkin setahun yang lalu atau mungkin 6 bulan yang lalu, mungkin pernah nonton video mengenai apakah YouTube itu haram karena buatan kafir gitu Bang. Betul. Jadi ada pandangan bahwa semua yang dibuat sama orang kafir itu haram. Betul. Jadi Dufan melihat di sini ada kesalahan identifikasi. Setuju. Di mana mereka menganggap yang haram itu pasti kafir, betul. Yang kafir itu pasti haram, betul. Dan setiap yang haram itu kafir seperti itu. Betul. Jadi menganggap bahwa nih orang Islam ini buat video di YouTube, tapi buatannya kafir seperti itu. Betul. Jadi di video itu saya sedikit ada menyinggung beliau tentang pesantren ini Bang, pesantren programmer. Betul, yang ada di Janto rencananya insyaallah. Iya, insyaallah ya. Insyaallah. Jadi itu revolusi juga sih Bang ya. Karena kalau kita lihat sekarang digital banyak diisi sama orang-orang luar, orang barat. Betul. Bahkan aplikasi-aplikasi muslim pun foundernya kebanyakan juga non-muslim. Iya, karena hanya menjadikan para pengguna muslim sebagai bagian dari pasar mereka. Gitu. Padahal kalau kita telisik dari sejarah bahwa semua kembali ke algoritma. Betul. Yang mana algoritma itu dikembangkan oleh Al-Khawarizmi. Abu Musa Al-Khawarizmi. Dan Al-Khawarizmi itu adalah seorang muslim. Dia adalah nenek moyang dari bahasa pemrograman. Iya. Coba Anda bayangkan kalau misalkan itu yang buat kita. Betul, gitu, ya? betul. Itu berapa pahala bisa dapat? Masya Allah ya kan. Betul. Tapi itulah kalau kita lihat Bang sekarang pesantren itu kan banyaknya belajar agama. Betul. Klasik seperti itu. Betul. Menurut Abang gimana? Apakah kita harus buat sebuah pesantren itu jangan selalu yang klasik seperti itu? Betul. Makasih Zulfan. Jadi para pendengar Rabbanian yang saya cintai, kenalkan saya Tri Wahyudi, saya founder dan CEO aplikasi Muslim Life. Jadi sebenarnya Zulfan, saya sangat sependapat dengan apa yang Zulfan sampaikan dan yang sampai hari ini juga terus Zulfan perjuangkan tentang bagaimana menyadarkan sebagian besar anak-anak muda kita, milenial kita, bahwa yang namanya teknologi itu tidak bertolak belakang dengan Islam. Dan bahkan orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu adalah orang-orang yang menelurkan berbagai macam ide tentang teknologi sekarang. Iya, betul. Teknologi pesawat. Dan bahkan saya pernah mendengar dan membaca satu kajian tentang yang namanya teknologi kincir angin itu sejak zamannya Umar bin Khattab Khalifah itu sudah ada di negeri Muslim. Dan setelah wafatnya beberapa khalifah yang utama masuk ke zaman dinasti, itu ternyata perkembangan sains itu makin hari makin dikencangkan karena obsesi para ilmuwan-ilmuwan Muslim untuk terus mengeksplorasi dunia. Jadi sebenarnya yang perlu dipahami bahwa orang-orang Islam itu begitu mereka beriman kepada Allah, mereka malah muncul sifat eksplorasi. Iya, betul. Ya, mereka mengerti, pengen tahu tentang langit. Kita tahu muncul ilmu hisab. Zaman Nabi SAW masih menggunakan metodologi melihat langit langsung. Tapi setelah itu para ilmuwan Muslim mulai belajar tentang ilmu langit, rasi bintang. Saya dulu pernah ikut olimpiadenya, olimpiade tentang masalah tentang langit-langit, fisika langit, astronomi, fisika langit. Dan alhamdulillah saya kebingungan juga pada saat itu, karena olimpiade fisikanya awalnya kita belajar tentang hukum Newton, yang sering sekali menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan di kalangan uji tes olimpiade fisika. Tapi entah kenapa tahun itu mungkin kreatif panitia nasionalnya astronomi, fisika langit. Ya udah kita tahu-tahu kalau dalam bahasa Aceh. Diam-diam aja, senyum-senyum baca bismillah, dan akhirnya ya dengan segala improvisasi pribadi, karena saya 4 bulan belajar tentang hukum Newton, bayangkan saya bisa menghitung kalau ada satu gelas ditaruh di atas mobil dengan kecepatan sekian, di detik ke berapa jatuh saya sudah bisa hitung. Tapi karena ini kita bicara langit, ya sudah kita juga pikirannya ke langit-langit. Langit-langit gitu. Masya Allah, itu pengalaman saya waktu SMA dan ya akhirnya hanya dapat honorable mention. Honorable itu kita cuma dapat sertifikat ucapan terima kasih. Tapi medali gak dapat.
Gitu Van. Intinya sih sebenarnya saya dari sejak muda dulu memang sangat suka dengan hal berbau teknologi, fisika, eksplorasi, dan saya juga belajar coding ketika kuliah. Semester 6 itu pada saat itu kita belajar tentang GIS, Geospatial Information System. Di situ saya membuat sistematika tentang bagaimana pemetaan secara digital, dan tugas akhir saya malah sistem web lelang dalam perencanaan kota. Jadi bisa dibayangkan sejak saat itu saya mulai mengeksplorasi teknologi, dan pada akhirnya tahun 2018 mulai resign dari pekerjaan lama, resign dari pekerjaan saya sebagai dai profesional. Alhamdulillah saya pernah jadi dai muda Antv, pernah di Indosiar, Van, terus dikontrak di Hong Kong, kemudian sempat ke Indonesia Timur, menjadi juga dai panggung, keliling hampir dari Pulau Jawa, Sumatera, insya Allah 20 kabupaten, 20 provinsi Indonesia sudah pernah saya datangin dalam konteks panggung. Tapi 2018, begitu ide tentang pesantren digital yang kita wujudkan dalam bentuk Muslim Life ini, dan ini adalah amanah dari salah satu tengku saya yang sudah almarhum, bahwa dakwah Islam itu tidak harus di panggung. Karena kamu suka dengan teknologi, kamu harus berjihad dan mendedikasikan hidupmu di bidang teknologi. Maka muncullah Muslim Life. Betul. Sesuai dengan namanya kehidupan Muslim, Van. Itu adalah dedikasi saya, di mana saya ingin anak-anak muda itu tahu bahwa kalau kita bicara duta besar umat Islam di bidang teknologi, saya pengennya itu Muslim Life. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kan, Bang Ustadz Tewi Bang atau Ustadz gitu? Bang aja, Bang Tewi boleh, Ustadz juga boleh. Bang Tewi selain beliau berinisiasi untuk bangun pesantren programmer, beliau juga seorang programmer yang mendevelop aplikasi Muslim Life. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin nonton video saya ada promosikan tentang Muslim Life, nah ini beliau yang developnya. Alhamdulillah. Jadi udah berapa lama Bang? Idenya tuh sejak tahun 2018 awal. Itu idenya, kita masih bentuk forumnya, Van. Dan saya pada saat itu saya sudah tinggal di Aceh. Dan karena pada saat itu ekosistem startup di Aceh itu belum berkembang, saya hijrah ke Bandung pertengahan 2018. Pertengahan 2018 bulan 6. Saya ingat banget itu karena kita berhemat, tinggal di kos-kosan, ninggalin anak istri. Saya bilang sama istri saya, Mi, ini mau jihad fisabilillah di bidang teknologi, sabar-sabar ya 2 tahun. Kemungkinan kita akan LDR. Itu sedih sekali itu pengalaman LDR, Zulfan LDR barokah. Dan kenapa saya pilih Bandung? Karena pada saat itu ekosistem startup itu besarnya di Bandung. Dan saya selama 6 bulan pertama itu mantap, Van. Makan tabungan maksudnya. Berjuang dengan makan tabungan, sering puasa karena dananya terbatas. Kalau pergi keluar daerah itu nginepnya di zaman itu alhamdulillah masih ada oyo yang murah-murah banget itu, yang semalam 30.000. Bahkan itu modelnya yang kotak-kotak itu, Van, yang kotak-kotak. Dan alhamdulillah di pertengahan 2019 mulai dapat first funding dari Telkom di Indigo. Disitulah mulai bangun tim, mulai bangun manajemen, mulai dari 3 orang, kemudian berkembang jadi 7 orang. Alhamdulillah sekarang kami sekitar 16 orang. Alhamdulillah. Sekarang udah berapa orang yang menggunakan aplikasi? Pendownload kita sudah 1 juta. 1 juta orang, alhamdulillah. Dan memang secara harian saat ini kita masih di ratusan ribu. Kadang 100.000, kadang lebih, karena tergantung mereka seberapa banyak akses penggunaan kita. Dan yang patut saya syukuri, Zulfan, ini adalah bagian dari investasi akhirat kami. Artinya kami merasa bahwa saya kepengen nih nanti anak-anak muda kita, milenial kita, kalau ditanya Islam dan teknologi, yang dalam mindset kepala mereka harusnya Muslim Life. Gitu. Gimana orang dalam definisi Muslim Life itu, menurut kami Muslim yang keren itu karakternya 3, sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai Muslim yang keren gitu. Ada dia selalu rajin belajar. Makanya di Muslim Life itu teman-teman ada konten-konten Islami. Ada yang gratis. Sekarang kita lagi kembangkan apresiasi, teknologi apresiasi untuk membantu konten kreator kita. Ada yang konten basisnya subscribe 15.000 sebulan, ada lebih dari 800 konten. Misalnya ada 19 metode tajwid yang sudah terkumpul di Muslim Life. Dari guru-guru ngaji yang mungkin sebagian tidak terkenal, karena mereka mendedikasikan hidup mereka mengajar di pondok-pondok pesantren. Mereka punya sanad, Van. Tapi mereka memang harus kita akui, karena mengajar di pondok pesantren di desa-desa, rata-rata pendapatan mereka tidak muncul secara nasional, pendapatan mereka tidak lebih baik daripada yang lain. Nah, ini juga misi Muslim Life dalam konsep bagi hasil di subscribe. Dan kami juga berharap pengguna kami juga nggak berat, makanya kita hanya
memberikan potensi kafalah itu 15.000 per bulan untuk 800 lebih konten. Orang bisa belajar bisnis di situ, belajar coding bahkan. Tim saya juga ada kelas coding, bikin website pertamamu, kelas coding, kelas desain, kelas tahfiz, kelas yang lain-lain. Itu kita ada 800 tema dan itu subscribe-nya 15.000 sebulan. Ada reminder sholat, kiblat, Al-Quran, dan ini kita lagi ngembangin juga chatting konsultasi kayak Halodoc. Kalau Halodoc kan sakitnya sakit badan, kalau ini Halotat, halo Ustaz, ya, dia bisa konsultasi apapun tentang fikih, tentang syariah, itu di menggunakan aplikasi ini. Dan ada fitur berbagi. Berbagi ini memang kita fokusin banget untuk membantu anak yatim yang sedang menghafal Quran. Karena Muslim itu kan itu di ekosistem pesantren gitu. Di dalamnya orang ada ibadahnya, baca Quran, mereka sholat, mereka butuh arah kiblat, jadi bisa dipakai di seluruh dunia. Dan kiblat Muslim Life ini seluruh dunia. Makanya penggunaannya alhamdulillah ada di Hong Kong, ada di Korea, di Australia, ya. Dan kita pelan-pelan lagi ngebentuk ekosistemnya. Jadi memang saya merasa bersyukur alhamdulillah ada begitu banyak engineer Muslim yang juga membantu kami. Fitur Al-Quran di Muslim Life itu hasil wakaf, Zulfan. Hasil wakaf. Orang ada programmer Muslim yang taat, dia pengen kontribusi, Ustaz Tewe, saya ini udah buat satu fitur Al-Quran, daripada saya jual, saya pengen wakafin. Diwakafi, dan alhamdulillah per hari itu sekarang ada 18.000 orang yang kami lihat selalu mengakses aplikasi fitur Quran ini, dan mudah-mudahan itu jadi pahala buat beliau. Amin. Ya, dan sekarang lagi ada bentuk komunitasnya. Jadi intinya Zulfan memang kalau Zulfan fokus di konten, setiap orang ada jihadnya masing-masing, yang Bang ide tentang dakwah. Di belakang layar itu ada para programmer Muslim yang sekarang juga sedang berjuang di bidang teknologi supaya Islam dan teknologi itu tidak dianggap berjauhan. Bahkan Islam adalah nenek moyangnya teknologi. Oleh karena itu kita sangat berhak untuk menjadikan teknologi sebagai bagian dari hidup kita. Itu salah satu spiritnya. Tapi menarik kalau misalkan di Muslim Life itu diberikan fitur untuk konten kreator seperti itu. Betul. Memang sekarang arahnya semua pengembangan aplikasi harus melibatkan komunitas. Makanya Muslim Life, tadi kita di belakang layar sharing ya tentang strategi usahanya Muslim Life. Kami itu nggak harus semuanya basisnya namanya Muslim Life. Jadi kita juga bikin aplikasi untuk teman-teman kita di kampus, sehingga mereka bisa lebih mandiri ngelola aplikasi sendiri dengan pasar yang fokus ke kalangan mahasiswa. Kita juga dengan Pemda-Pemda yang istilahnya pro kepada ekonomi syariah, kita juga buatkan aplikasi khusus pembayaran digital. Karena memang menurut saya ekosistem digital itu harus dibangun dari semua kalangan, dari government, dari kalangan mahasiswa. Bahkan saya komunitas ustadz juga saya bikinkan aplikasinya, ya, seperti salah satu ulama di Biren, insya Allah kan kami launching juga aplikasinya. Tetapi tetap terkoneksi dalam satu server dan satu data di Muslim Life. Sehingga mudah-mudahan setiap segmen ini bisa menikmati teknologi dengan gaya mereka masing-masing. Kalau ulama mungkin dengan gaya-gayanya sendiri, ya, pondok pesantren dengan kebutuhannya sendiri, mahasiswa, termasuk kelas milenial Muslim yang menjadi pasar Muslim Lab tuh di kantor-kantor, gitu Pak. Tapi kalau kita lihat perkembangan kompetisi dunia digital sekarang gitu bahkan sampai Instagram katanya mau tutup di Eropa gitu karena faktor kebijakan seperti itu. Dan TikTok naik gitu kan. TikTok sekarang lagi menghadapi fase growth yang luar biasa. Luar Ini kita sebagai Muslim ceritanya nih, kita Muslim mau buat konten membuat wadah untuk kreator kita. Gimana cara biar kita bisa menang gitu? Misalnya orang kan suka, kenapa suka nonton TikTok, banyak penggunanya, ada kreatornya dan segala macam fitur dia mereka punya seperti itu. YouTube dengan pendapatannya seperti itu kan. Ini kalau Muslim Life seperti itu secara khusus, gimana cara kita biar bisa melangkahi mereka gitulah ya. Setuju. Yang pertama memang kita harus mengakui bahwa kreativitas para pengembang TikTok itu luar biasa. Ya, bagaimana mereka bisa membuat satu video yang harusnya dikerjakan 1-2 hari, tapi dengan fitur mereka jadi simple dan hanya dikerjakan 1-2 jam dan hanya dengan menggunakan handphone lagi. Itu sangat membantu para konten kreator. Jadi simplicity mereka itulah yang membuat mereka banyak digunakan. Dan itulah yang menjadi PR kami. Salah satu kritik Zulfan juga kepada tim kita kan, Zulfan kan sudah mulai masuk ke ekosistem Muslim Life, admin untuk konten kreatornya masih ribet. Dan inilah akan menjadi masukan buat kami untuk mengembangkan. Intinya sih tugas satu ekosistem digital itu kan dua, Van, yang pernah saya pelajari. Pertama, dia membantu menyelesaikan masalah orang, atau yang kedua dia membuat hidup orang itu lebih produktif. Jadi teknologi itu visinya cuma dua dia, menyelesaikan problem orang lain
atau membuat hidup orang itu lebih produktif, lebih bermakna, atau lebih bahagia. Iya, betul. Kalau Muslim Life, memang segmen awal kita fokus kepada hal-hal yang berbau Islam, dan itu membuat orang lebih bahagia karena dia rajin ibadah, lebih produktif karena dia rajin sedekah dan seterusnya. Tapi sekarang juga mulai harus fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah para konten kreator. Ya, misalnya bagaimana tentang kemudahan untuk upload, betul. Kemudahan untuk bikin thumbnail seperti yang Zulfan sampaikan. Mungkin dengan filter-filter bisa memasukkan suara-suara yang lebih mudah. Kemudian ada teknologi compressing sehingga dengan ketajaman yang baik, tapi kemudian filenya jadi lebih ringan. Nah, ini memang adalah hal-hal yang memang harus disolving oleh para programmer-programmer Muslim agar kemudian mereka bisa menciptakan satu ekosistem yang mendukung konten kreator Muslim untuk menyebarkan konten kebaikan. Betul. Karena memang harus kita akui, ketika platform itu, semua platform itu ada ideologi kan. Misalnya kita share nih Facebook misalnya, ketika kita share dalam hal ini mengkritik misalnya, atau dalam hal ini mengkritik komunitas LGBT, itu kita kena banned, langsung melanggar standar komunitas. Tetapi kita sebagai mukmin ya harus berdakwah, menyampaikan kebenaran bahwa LGBT itu adalah satu kesesatan, satu hal yang dilarang oleh Islam, dan bagi mereka yang sudah kena masalah LGBT itu ya harus bertaubat. Betul. Nah, tapi kalau di Facebook itu di-share, atau kita nggak tahu YouTube mungkin suatu ketika akan mulai melakukan filter itu karena mereka juga ada ideologinya, ya. Apalagi kalau di iOS itu, bahkan kami di iOS itu ada satu keadaan di mana kalau kita bikin gender di aplikasi itu harus ada orders. Ada man, ada woman, ada orders. Ada galau. Ada galau itu kan. Bingung nih laki apa perempuan gitu. Dan itu kemarin jadi problem waktu Muslim Life mau update, karena di Muslim Life ada komitmen nih. Ada konten khusus muslimah, Van, yang nggak boleh diakses oleh Muslim atau laki-laki, nggak boleh. Karena ini khusus konten muslimah, pembicaranya muslimah, dan memang pembicaranya tidak mau ditonton laki-laki. Maunya ditonton sama, makanya di Muslim Life kan ada yang namanya gender. Dia di situ laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, dia nggak bisa mengakses konten perempuan. Kami berusaha sedetail itu supaya pengguna kami benar-benar syar'i. Betul. Benar-benar syar'i. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, yang pertama memang dari segi kitanya, programmernya harus terus mengupgrade diri untuk membuat aplikasi sekeren mungkin, semudah mungkin, semembantu mungkin para konten kreator, sehingga mereka bisa nyaman dan bisa terus berkreasi, fokus ke kreasi. Yang kedua, kita juga memang harus kompak sebenarnya. Kompak. Jadi gini, salah satu misi besar saya kan, kalau misalnya konten dakwah atau konten umum saya harus head to head dengan YouTube, kita nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Tapi kita bisa bikin kanal kecil aja dulu. Dari semua konten YouTube yang begitu luas itu, konten yang khusus kajian dengan konten kreator Muslim yang komitmen dengan nilai-nilai Islam, yang dimana di dalam itu mereka menjaga tidak ada satupun potensi untuk maksiat, misalnya memunculkan perempuan tanpa hijab di dalamnya, ya, orang berjoget-joget di dalamnya, yang memang full syar'i. Pelan-pelan akan kita pindahkan ke Muslim Life. Itu misi kami. Berarti ada positioningnya gitu. Positioning yang fokus, konten dakwah dan konten kreator dakwah. Kami hanya fokus ke satu segmen dulu, dan itulah kemampuan kita. Sambil terus menyiapkan teknologi, memudahkan pembayaran pengguna kita, memudahkan penyebarannya dan seterusnya. Jadi kenapa TikTok bisa begitu powerful? Ternyata dia memenuhkan momentum. Dia tahu karakter orang Indonesia yang pada akhirnya nggak suka nonton video panjang-panjang. Dan yang kedua, suka video yang sifatnya hiburan. Lucu-lucu. Tapi mulai sekarang juga sudah harus kita akui, di situ juga ada konten dakwah juga, ada konten pendek tentang kebaikan juga, walaupun harus diakui persentasenya masih sangat kecil. Nah, oleh karena itu memang yang Zulfan sampaikan tadi ini menjadi challenge. Saya lagi bikin nih komunitas, mudah-mudahan para pendengar yang programmer, yang kepengen nih kontribusi untuk Islam, ayo kita bareng-bareng. Kenapa? Karena gini, Van, saya harus mengakui di channel Zulfan, dan ini tidak saya akui di tempat yang lain. Seluruh saham saya itu sudah saya wakafkan sebagai founder dan CEO. Jadi sebelum kita udah pernah sharing ya. Kenapa saya wakafkan? Karena saya mau ini betul-betul menjadi milik umat Islam. Ya, bukan milik TW ini bukan milik saya pribadi, ini bukan milik keluarga saya, karena kalau dia menjadi harta waris kalau saya wafat nanti, saya dimakan cacing menjadi tulang belulang, mungkin keluarga saya akan bertengkar karena valuasinya sudah cukup lumayan, miliaran. Tapi kalau misalnya ini kita sumbangkan ke umat, dan alhamdulillah sudah saya sumbangkan, surat wakafnya juga saya sudah sampaikan. Saya mau meskipun TW meninggal dunia, Muslim Life ini harus terus berkembang sampai akhir zaman. Betul. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memulai masuk ke dalam ekosistem teknologi dengan nilai-nilai dakwah dan fokus dengan nilai-nilai itu, tidak berubah dengan nilai-nilai itu, siapa lagi yang akan memperjuangkan itu gitu.
Dan buat teman-teman konten kreator muslim, buat teman-teman programmer muslim, kalau mau join, kita very welcome. Salah satu PR saya kan sama Van, kepengen nih konten kreator kita ya ganteng lah, lebih ganteng daripada yang lain-lain, dengan pendapatan yang baik, kan? Kegantengannya meningkat, cantik-cantiknya meningkat, gitu kan. Programmer kami juga harus sejahtera, tim manajemen juga sejahtera. Itu memang obsesi kita. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau nanti ini berkembang dengan baik, ini berjalan terus dengan masukan Zulfan dan teman-teman, ini akan terus kita perbaiki semuanya. Itu Van setuju yang terakhir Bang, bahwa konten kreator itu harus betul, kalau dalam Quran kan bilang aizatin al kafirin. Betul. Gitu, berizah di hadapan orang kafir, dalam artian kalau misalkan kita konten kreator ya pakai kamera yang bagus, kemudian ya agak glowing sih. Betul, gitu kan? harus. Salah satu kelebihan Mus'ab bin Umar itu ketika dia bisa mengislamkan kafilah-kafilah di Madinah pertama kali, bahkan penyamun kan? Kafilah yang preman di Madinah dia datangin 2-3 kali. Salah satunya karena gaya bicara dan wajah Mus'ab bin Umar yang nyaman untuk dipandang. Itu kelebihan itu. Jadi memang, dan rata-rata orang Islam memang harusnya glowing. Betul. Natural glowingnya gitu, karena cahaya iman di dadanya itu membuat wajahnya glowing. Tapi kalau jerawatan ya harus perawatan. Harus ada duit dulu. Harus ada duit dulu, betul gitu. Jadi memang yang saya syukuri ya Zulfan, setelah saya masuk ke ekosistem startup, berinteraksi dengan konten kreator, sebenarnya para dai kita, para asatid kita, para konten kreator muslim kita kepengen Muslim Life ini besar dengan segala kekurangannya dan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Kenapa? Karena memang alternatif umat Islam untuk memiliki teknologinya sendiri, ya harus ada yang memulai. Kamera saja itu yang memproduksi, belum ada kamera merek Salam. Saya bahkan kalau ngisi pelatihan itu ya, saya bilang kita email saja, masih Gmail. Kita cerita kita pengen menguasai dunia nih, email yang paling basic kebutuhan kita saja masih Gmail. Gmail yang buat Google, ya kan? Gitu kan? Ya kan, belum ada tuh Salamel gitu, belum ada yang ngembangin itu, ya. Mulai dari alat-alat segala macam, mobil saja yang umat Islam, mungkin drone sudah mulai ada beberapa negara muslim buat drone, ya, Turki misalnya. Tapi memang obsesi untuk menjadikan muslim itu sebagai para kreator di semua bidang itu harus dimulai dari 1-2 tokoh. Ya, dan saya mendedikasikan hidup saya di bidang teknologi. Betul. Ya, di bidang aplikasi, di bidang teknologi. Saya dedicated 100%. Saya hidup mati saya di sini, jihad saya di sini, fokus saya di sini. Mungkin kalau Zulfan fokus di kreasi konten, nanti ada yang lain fokus di kreasi IoT, bikin produk. Sekarang sudah mulai ada lampu yang bisa suara Quran, luar biasa ya kan? Itu ide-ide muncul yang itu harus terus kita tumbuh kembangkan. Dan terakhir Van, yang kemarin tadi juga kita sharing ya tentang Muslim Life Pay. Ekosistem fintech syariah yang tadi saya cerita, Muslimlah juga akan launching itu dalam waktu Ramadan ini. Kalau tidak ada yang memulai, alat pembayaran seperti GoPay, OVO, ShopeePay masih sangat diperdebatkan para ulama karena ada beberapa kesepakatan yang masih gharar di situ tentang riba dan seterusnya. Saya dengan teman-teman programmer di Muslim Life, dengan kekurangan kami terus ngembangin ini dengan keyakinan kami percaya yang namanya ekosistem ekonomi syariah yang full syariah, berusaha komitmen memenuhi syariah itu selama dia betul-betul kita bangun dengan baik, walaupun nilainya kecil, tapi kalau kompak semua orang Islam nanti mau pakai, pada masanya dia juga akan menjadi sebuah ekonomi yang kuat. Tadi ada singgung tentang ekonomi. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ekonominya kan lebih ke liberal gitu. Setuju banget sih Pak. Nah, Bapak pernah buat video sebelumnya, kenapa umat Islam itu nggak muncul di daftar orang-orang terkaya seperti itu. Dan Bapak melihat bahwa orang suka, misalnya gini di TikTok, orang bukan suka sih, ya konten-konten hiburan perempuan gitu, tampil, orang suka lihat, gitu kan, karena dia suka lihat, akhirnya dia download, ini berkecimpung, dia lihat kemudian dibuat videonya, dalam artian mereka berkembang dengan kondisi liberal yang seperti itu, bebas yang seperti itu, dalam artian gimana kita sebagai muslim itu bisa berkembang dengan kondisi ekonomi, kondisi behavior, kebiasaan ekonomi yang seperti itu, Bang. Betul. Yang pertama sebenarnya yang paling penting kan itulah kenapa dalam Islam seluruh pembelajaran Islam itu selalu dimulai dengan bab taharah. Bab taharah ini kan tidak hanya bersih secara fisik, tapi kebersihan secara batin, secara tujuan.
Kalau kita belajar tentang beberapa macam kitab, semua kitab itu selalu memulai kajian pertama mereka tentang niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa itu. Jadi sebenarnya yang paling penting para content creator muslim ini atau penikmat teknologi ini dari awal harus mulai kita ajak untuk memiliki visi di mana hiburan itu tidak harus sesuatu yang tidak syar'i. Ya. Nonton konten lucu itu tidak syar'i. Saya juga penikmat misalnya stand up comedy kan, ada banyak stand up comedy yang bahkan menjelek-jelekan agama tapi kita ketawa gitu kan. Tapi ada satu stand up comedy ya, bilang saya sebut aja namanya Bang Abdul misalnya ya. Konten dia tuh tidak menyinggung kita secara Islam tapi kelucuan juga kita dapat. Maknanya kita dapat dan ternyata bisa. Jadi memang ini ada ya dua gelombang nih Van, dua gelombang, satu gelombang yang sebebas-bebasnya, dua gelombang yang mengedukasi pelan-pelan mereka supaya mereka ya mau berkreasi silakan. Islam tidak melarang orang berkreasi, mengembangkan diri, mengembangkan ide, bahkan menjadi orang paling kaya. Tapi harus ingat ya kita ada akhirat. Kan yang paling penting kan kata Nabi SAW itu siapa yang cerdas? Yang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada kematian kata Nabi. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah anak-anak muda kita. Selama ini memang ya salah satu kesalahan kita adalah termasuk para orang tua juga. Ya saya juga sebagai orang tua. Anak-anak ini yang menjadi kekhawatiran saya Zulfan melihat handphone pertama kali, berinteraksi dengan handphone pertama kali, berinteraksi dengan komputer pertama kali, berinteraksinya sebagai pusat hiburan. Itu kesalahan pertama kita kan menurut saya itu. Seharusnya mereka mengenal handphone, mengenal komputer untuk berkreasi. Betul. Bahwa handphone, bahwa laptop adalah tempat untuk berkreasi, mengembangkan potensi diri dan memberikan manfaat yang banyak kepada orang. Tapi karena mereka mengenal pertama kali hanya karena hiburan, senang-senang karena hanya senang-senang saja hiburan. Kalau dia hiburan, Van, dia begini. Yang ini saya kekhawatiran saya dan ini perlu kita jawab sama-sama sebagai calon orang tua yang teman-teman yang mungkin juga akan menikah. Kalau orang menjadikan internet hanya sebagai hiburan, kalau dia punya iman, jelek-jeleknya dia hanya akan masuk ke dalam game. Hal-hal yang bersifat senang-senang, hura-hura dan buang-buang waktu. Hanya mengejar hiburan, tapi dia tidak produktif di internet. Padahal begitu banyak orang yang berhasil kaya raya karena internet, ya kan? Kalau dia kehilangan iman, ini yang na'udzubillah ini terjadi. Bahkan di haji juga terjadi ya, harus kita akui. Pornografi, ya sampai na'udzubillah ada pemerkosaan di mana-mana. Anak-anak muda memperkosa sesama anak muda, ya. Judi online. Kenapa? Karena internet itu menurut mereka pengenalan pertamanya hanya hiburan. Seperti satu kritik dari seorang tokoh kita, Amerika punya Facebook, Cina punya TikTok, Korea punya KakaoTalk dan lain-lain. Indonesia punya apa? Punya waktu untuk nonton dan pakai semuanya. Jadi ini satu kritik yang menurut saya juga dari awal kita pun sebagai orang tua, sebagai generasi muda, ya kita harus menginfluence teman kita sebanyak mungkin. Internet tempat berkarya. Dan sebaik-baik karya adalah hobi yang dibayar, itu pasti satu ya. Hobi yang kita senang melakukannya dan kita mendapatkan pendapatan, dan yang lebih penting dari itu tabungan akhirat. Nah, niat untuk mengkonekkan internet dengan akhirat inilah PR kita bersama, Van. Iya, betul. Bahwa mereka tuh bisa kaya dari internet dan tidak harus melanggar syariah. Ya kan? Tidak, bahkan bisa memberikan manfaat yang besar untuk agamanya, dia bisa berkontribusi, untuk ekonomi Indonesia bisa kontribusi, untuk kekayaannya bisa kontribusi, dan itu Islam itu tidak membuat umatnya itu tidak kaya, bahkan Islam memotivasi umatnya harus kaya, Pak. Harus kaya. 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu adalah pedagang, pengusaha yang mereka juga punya harta yang mungkin di kalangan mereka itu termasuk yang paling kaya. Abu Bakar kurang kaya apa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu sahabat-sahabat Nabi yang paling kaya. Bahkan Utsman itu pernah dengan hartanya menolong satu kota Madinah waktu musim paceklik, ingat ya? Nggak ada bahan makanan, ada ratusan ekor unta, itu satu orang doang yang nyumbang, Utsman bin Affan. Dan sumur Utsman sampai hari ini masih ada, jadi hotel, ya kan? Jadi hotel, dan rekening atas nama Utsman bin Affan masih ada. Masih lengkap. Dan kekayaannya malah bertambah karena udah jadi kebun kurma dan seterusnya. Kita bisa bayangkan berapa pahalanya itu sampai akhir zaman. Nah, mindset ini yang mungkin harus kita mulai kenalkan terus kepada konten creator kita, anak-anak muda kita, supaya mereka makin kreatif. Tapi kreativitas itu membuat mereka berusaha untuk menebar manfaat, dan itu mudah-mudahan berguna bagi mereka sampai akhirat. Insya Allah. Itu, Van. Ya, ini bentar lagi kan Ramadan. Betul, Van.
dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa maksimalkan. Amin, gitu. amin. Dan dari Muslim Life nih Bang, ya. Gimana apa yang bisa? Pertama di bulan suci Ramadan ini buat teman-teman yang mendownload aplikasi Muslim Life, alhamdulillah sudah kita siapkan berbagai macam program, Pak. Yang bagi teman-teman yang sibuk, yang nggak bisa ikut kelas 2 arah, kita ada kelas 1 arah, kelas tahfiz Quran. Start dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, targetnya 1 juz. Ada yang setengah juz ya, bersama Ustadz Fadil Maki Al-Hafiz, anak Aceh, tapi tinggal di Bandung, alumni Mekah. Beliau sudah hafiz, alhamdulillah, dan beberapa murid-murid beliau akan membantu teman-teman yang pengen hafal Quran. Kita ada kelas tajwid juga 2 arah. Ada klinik Al-Fatihah, ini penting banget. Capek-capek kita puasa, kalau sholat kita nggak diterima sama Allah juga kita akan menjadi manusia merugi. Dan satu rukun di dalam sholat itu yang paling penting membaca Al-Fatihah. Satu-satunya rukun yang ada bacaannya, yang wajib ada bacaannya. Kalau yang lain itu kan bacaannya sunnah hukumnya, gerakan tapi sunnah. Nah, banyak nih orang Islam kita nggak sadar bahwa bacaan Quran itu udah sesuai dengan tajwid yang benar nggak sih? Nah, kita ada fiturnya namanya klinik Al-Fatihah. Harus diuji coba, dan itu bisa bayar dari Rp1.000 karena para ustadznya ikhlas, mereka pengen dakwah. Teman-teman tuh bisa kontribusi mulai dari 1.000, tapi bacaannya dia itu langsung diuji ustazah kalau dia perempuan yang sudah memiliki sanad Quran. Langsung live. Langsung diuji, langsung dikasih tahu mana salahnya, sehingga bisa mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Betul. Alhamdulillah juga ada konten eksklusif Ustaz Abdul Somad. Iya. Dari Ramadan 1 sampai Ramadan 30, tidak ada di YouTube, tidak ada di televisi. Eksklusif dari Ustaz Abdul Somad. Ya, alhamdulillah. Jadi semua konten-konten yang ada di Muslim sudah ready. Reminder sholat sudah ready. Kita sudah cocokkan lagi kuat-kuat dengan mendekati waktu beduk dan waktu azan. Jadi selisihnya tidak lebih dari 5 sampai 10 detik ya. Reminder sholatnya aman, kiblatnya ada. Jadi ya itu ada di Muslim Life. Buat teman-teman yang ingin menggunakan Muslim Life, silakan di-download gratis. Ada reminder sholat, ada kiblat, bisa baca Quran di mana saja. Mungkin agak sungkan kalau baca Quran fisik gitu di kereta, diliatin orang, takut dibilang riak dan seterusnya. Buka HP, biar aja orang pikir lagi nonton YouTube padahal sedang baca Quran. Nah, gitu kan. Jadi pilihan-pilihan itu sudah ada, kontennya lengkap, ada 800 lebih konten di tempat kita. Bisa juga donasi berbagi di tempat kita, dan mudah-mudahan ke depan kami juga meluncurkan Muslim Life yang itu insya Allah kami dedikasikan untuk membangun pondok pesantren kita. Karena memang Zulfan, tadi kita cerita pondok pesantren coding, kami membangunnya itu ya dengan usaha kami sendiri. Kami tidak dalam hal ini tentu kalau ada yang ingin kontribusi silahkan, ingin donasi silahkan dalam fisiknya. Tapi alhamdulillah kami sudah memiliki 1000 santri coding sekarang kerjasama dengan Telkom. Jadi kami sebelum ada fisik kita udah ngajarin anak-anak santri itu belajar coding. Dan ini yang fokus untuk yatim, karena saya percaya para yatim kita itu yang sudah mulai hafal Quran ini harus kita kasih soft skill, Van, yang fokus banget. Karena kita ahlinya di bidang teknologi, kita nggak ngajarin yang lain, hanya belajar coding. Target kita 3 tahun mereka belajar coding. Setelah itu mereka sudah bisa bekerja dan mereka punya pendapatan, mereka bisa kuliah sendiri, membiayai sendiri, dan mudah-mudahan mereka akan membantu adiknya lagi sama yatim, yang nanti ini akan menjadi satu sirkuler kaderisasi teknolog, programmer yang insya Allah akan berguna bagi umat ke depan. Jadi buat teman-teman di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan bisa berkolaborasi dan saling membantu dengan Muslim Life insya Allah. Oke, buat teman-teman, udah dijelasin sama Ustadz Trio Wahyudi tentang aplikasi Muslim Life. Itu linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Jadi insya Allah bulan puasa ini Bang, dengan Muslim Life mudah-mudahan jadi lancar puasanya, penuh berkah. Saya berdoa semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Iya, betul. Mungkin itu aja dari Abang, ada mau terima kasih Zulfan dan teman-teman penonton Rabbanians. Jangan lupa subscribe Rabbanians ini pastinya. Loncengnya jangan lupa diklik. Dan terus dukung para konten kreator muslim, para programmer muslim, agar Indonesia betul-betul menjadi negeri rahmatan lil alamin insyaallah, sesuai dengan misi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Trio Wahyudi. Mudah-mudahan terus berkembang, terus berkarya insyaallah untuk umat Islam. Demikian teman-teman untuk podcast kita. Mudah-mudahan segera ada podcast juga dari mudah-mudahan kita ada rezeki, kita amin. Studionya ini karena kita kendala sama di ruangan sama di ala-ala gitu. Betul, amin mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih teman-teman udah mengikuti sampai detik ini. Bila taufiq hidayah, saya Zulfan Afdillah dan Ustadz Trio Wahyudi undur diri. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.